Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, ketemu lagi sama Kak Firda dan Kak Oni. yang mana hari ini dalam kegiatan pre-kelas kita adalah Cooking class. Wah, cooking class lagi ya Kak Oni. Betul sekali Kak Firda. Gak terasa nih kita ketemu lagi dalam semester baru. Betul Nah, sekali. gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik saja ya di rumah ya. Nah, Dan kali semoga ini bahagia ya Kak Oni betul ya. sekali. Nah, kita akan masak apa ya Kak Oni hari ini? Oke, kali ini kita akan mencoba untuk memasak vegetable spring roll. Wow, kayaknya ada unsur-unsur yang sehat banget Betul ya. sekali. Nah, kayaknya adik-adik penasaran ya Kak Oni ya, kira-kira apa sih? Mungkin adik-adik sudah pernah dengar istilah spring roll ya Kak Oni ya. Betul. Nah, tapi kita akan membuat isian spring rollnya ini sesuai dengan selera kita. Dan yang pastinya sehat karena kita lebih banyak menggunakan sayuran seperti itu. Mungkin kalau kita di luar sana ada Vietnamese spring roll, kemudian ada Thailand spring roll. Nah, kali ini kita akan membuat vegetable spring roll. Nah, Oke, kayaknya full of sayur ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke alat dan bahan yang kita gunakan. Oke adik-adik, nah Kak Fida akan menjelaskan alat dan bahan yang kita butuhkan nih untuk membuat vegetable spring roll. Yang pertama, ini ada sawi putih ya adik-adik ya, bisa kalian lihat. Ini sudah Kak Firda cuci dan sudah Kak Firda pisahkan satu persatu. Jadi Betul. kalau beli itu unggul ya Kak Oni ya. Jadi kita kupas kayak gitu. Jadinya seperti ini. Nanti ini juga akan kita kukus. Yang kedua, kita juga membutuhkan ayam. Nah, ini ayamnya opsional. Adik-adik bisa aja menggunakan ayam yang Kak Firda pakai. Ini sudah dikuliti gitu ya, atau difile. Adik-adik juga bisa menggunakan ayam cincang ya Kak Oni ya. Ya, Yang betul sudah sekali. dicincang, yang biasanya ada di frozen gitu ya. Betul. Selanjutnya kita akan membutuhkan di sini ada wortel. Nah, wortelnya bisa diiris kecil-kecil atau diserut. Nah, di sini kita menggunakan yang diserut lebih mudah ya. Iya. Kemudian ada daun bawang yang sudah diiris-iris. Kemudian ada bawang putih, telur, kemudian ada bawang goreng, bawang putih goreng. Kemudian ada garam. Kemudian untuk optional di sini kita pakai ada saus tiram, ada lada bubuk dan juga ada penyedap ayam. Iya, kita juga membutuhkan tahu nih. Nah, ini kebetulan untuk 250 gram ayam, Kak Firda menggunakan separuh tahu yang kotak. Yang biasanya kalian beli satu bungkus plastik itu bisa kita bagi menjadi dua. Tapi sesuai selera ya Kak Oni ya. Betul sekali. Atau mungkin pakai ayam semua bisa. Atau tanpa ayam diganti yang lain, daging-daging yang lain juga Boleh, bisa. Jadi iya. optional ya, di rumah adanya daging apa, kalian bisa menggunakan daging tersebut. Iya, jadi sesuai selera aja isiannya. Ini juga untuk wortelnya bisa adik-adik sesuaikan seberapa banyak. Kalau misalkan kalian suka banget nih sama wortel, ya udah kalian bikin yang banyak gitu ya adik-adik ya. Jadi semua ini bisa sesuaikan dengan selera Betul adik-adik. sekali. Oke, selanjutnya untuk alatnya Kak Oni. Untuk alatnya kita simpel ya. Yang pertama kita pasti membutuhkan food processor. Nah, jadi di sini kita menggunakan food processor untuk menggiling semuanya untuk bisa kita proses ya nantinya ya. Nah, seperti itu untuk mempermudah kinerja kita seperti itu. Selanjutnya kita juga membutuhkan pisau, sendok ya, dan juga yang paling utama kita membutuhkan kukusan. Nah, ini adik-adik bisa lihat kita sudah mencoba untuk mengukus ya Kak Oni ya. Betul. Jadi kita mengukus sawi putih nih adik-adik yang sudah kakak suwir dan sudah kakak cuci. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Kira-kira untuk apa sih? Wah, adik-adik kayaknya udah penasaran banget ya. Kok ini ada kukus-mengukus apa nih Kak Oni ya? Betul. Nah, di sini kita nggak pakai minyak sama sekali ya. Betul. Jadi dipastikan akan sehat. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Cuk. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkukus dari sawi putihnya ini. Nah, jadi di sini Kaoni sudah siapkan steamer, sudah Kaoni isi air dan juga sudah panas. Nah, selanjutnya kita masukkan sawi putih yang sudah kita kupas tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, selagi kita mengukus, kita bisa mengerjakan aktivitas yang lainnya. Supaya hemat waktu ya. Betul Oni ya. sekali. Biar nggak nunggu-nunggu ya adik-adik ya. Jadi mungkin kalian langkah pertama yang perlu disiapkan
itu adalah sawi putihnya nih. Kalian harus sudah mencuci bersih dan juga sudah memilah satu persatu agar bisa segera dikukus. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau misalkan sawi putih kalian terlalu banyak, ya udah secukupnya steamer kalian ya adik-adik ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan penggilingnya ya, atau food processor. Nah, pertama yang harus kita masukkan adalah ayam ya adik-adik ya. Oke, kita masukkan ayamnya. Jadi terserah kalian, tapi ini kakak menggunakan 250 gram ya, atau seperempat ayam yang sudah Kak Firda pisahkan kulitnya dan juga sudah Kak Firda cuci bersih dan Kak Firda cincang atau potong kecil-kecil. Oke, selanjutnya Kak Oni, selain ayam, selanjutnya kita masukkan wortel. Kak Firda minta tolong dimasukkan wortelnya ya. Oke, kemudian kita masukkan bawang putih. Nah, bawang putihnya ini untuk rasanya biar rata, kita geprek dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi bawang putihnya juga bisa kalian sesuaikan dengan porsi yang kalian buat ya adik-adik ya. Kalau misalkan kalian emang bikin banyak, ya sudah, berarti bawang putihnya mungkin bisa lebih dibanyakin ya Kak Oni ya. Betul sekali. Kemudian kita cincang ya. Cincangnya nggak usah halus-halus, kasar, cincang kasar aja nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan tahu ya. Jadi tahunya sesuai selera kalian, tapi jangan lupa sebelum dimasukkan ke food processor kalian harus potong-potong terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan menggunakan tahu yang sudah dikukus bisa ya Kak Oni ya? Bisa. Tapi di sini kita harus pakai tahu yang firm ya. Jadi kalau bisa jangan pakai tahu yang terlalu soft seperti kayak tahu susu. Nah, itu jangan ya, nanti jadinya hasilnya lembek banget seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Firda akan pecahkan satu butir telur. Jadi untuk telur ini, kalau ukuran kalian ayamnya 250 gram, kalian bisa menggunakan satu telur adik-adik. Kalau misalkan kalian bikin lebih atau 500 gram, berarti telurnya tinggal didobel aja. Selanjutnya kita tambahkan saus tiram. Ini nggak perlu banyak-banyak ya adik-adik ya, sesuai apa? Secukupnya saja. Kemudian kita juga pakai lada, juga opsional ya. Jika suka pedas banget silahkan ditambahkan. Dan juga di sini Kak Ami dan Kak Firda menggunakan kaldu ayam. Nah, kalau adik-adik misalkan suka kaldu jamur, dan silakan. Boleh. Kemudian kita pakai garam.
Betul. Kita lihat dulu adik-adik. Nah, kurang lebih nanti teksturnya akan seperti itu ya. Kak Firman, Kak Ilman. Jadi teksturnya tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Warnanya cantik juga ya karena tercampur dengan wortel yang kita pakai tadi. Seperti itu. Oke, jadi adik-adik mungkin bisa memperkirakan nanti selembut apa ya Kak Oni ya. Betul. Hasil bahan-bahan yang sudah kita pilih. Nah, ini adalah tekstur yang sudah kita campur ya. Jadi ini kebetulan kakak 2 kali penggilingan karena kakak membuat 500 gram ayam. Nah, bisa kalian lihat, diperkirakan sendiri ya. Oh ya, kakak mau mengkonfirmasi nih. Tadi Kak Firda sama Kak Oni lupa untuk mencampurkan bawang gorengnya ya Kak Oni ya. Jadi sudah Kak Firda dan Kak Oni campurkan di penggilingan kedua. Jadi langsung ya total ya. Jadi semua bahan yang sudah Kak Firda dan Kak Oni terangkan tadi semuanya dicampur di food processor jadi satu. Dan kita gunakan ya Kak Oni ya. Oke, nah selanjutnya ini juga sawi putih yang sudah dikukus, kurang lebihnya seperti ini adik-adik ya, berarti sampai lembut banget atau sampai lembek ya Kak Oni ya. Lalu bisa kalian perhatikan di sini ada 4 bahan yang kita sisakan, yaitu daun bawang dengan sedikit sisa wortel tadi. Jadi ini tidak Kak Firda giling semua. Nanti bisa kita campurkan sewaktu kita membuat spring roll. Betul. Nah, selanjutnya kita langsung ke proses pembuatan dari spring roll tersebut. Nah, langkah yang pertama kita campurkan terlebih dahulu irisan daun bawang dengan adonan yang kita sudah giling ini tadi. Nah, jadi di sini kita masukkan ya secukupnya atau mungkin sesuai selera, karena mungkin barangkali dari adik-adik yang tidak suka daun bawang, nah bisa di skip atau mungkin dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita aduk hingga merata. Oke, kayaknya ini adanya kurang besar ya Kak Ami ya. Iya, karena kebetulan bikin 2 porsi ya Kak Firda sama Kak Oni. Jadi adik-adik tinggal menyesuaikan aja. Barangkali mungkin bisa membuat sampai seluruh anggota keluarganya bisa mencicipi ya. Jadi bisa menggunakan 500 gram ayam. Oke adik-adik, ini Kak Firda sama Kak Oni sudah menggunakan sarung tangan. Kenapa Kak Oni? Nah, karena kita masih dalam situasi pandemi seperti ini ya, jadi kita harus tetap jaga kondisi. Nah, dan juga kesehatan pastinya. Apalagi kita habis ini akan menggunakan tangan juga ya. Betul. Untuk merol, menggulung, untuk menggulung spring roll kita. Oke, langsung aja kalian bisa perhatikan Kak Oni. Langkah selanjutnya adalah, nah, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk sawinya terlebih dahulu. Nah, di sini Kak Oni pilih yang agak sedikit besar ya, biar nanti mempermudah untuk sebagai contoh kalian. Nah, setelah kita sudah siapkan sawi putih yang sudah di steam tadi, nah kita akan mengisi adonannya. Nah, adonannya secukupnya aja. Nah, jadi secukupnya kalian ya. Jika memang misalkan sawi putihnya kecil, nah kalian bisa yang menggunakan sawi yang kecil. Tapi kalau sudah besar seperti ini, nah kalian bisa menggunakan isian yang besar. Nah, setelah itu kita tambahkan wortel. Nah, jadi ini bisa digunakan sebagai garnish dan juga sebagai isian juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita roll saja. Nah, kalian roll ke depan. Nah, kemudian jangan lupa ya, ini kita tekuk ke kanan dan juga ke kiri agar mengunci. Nah, seperti ini ya, kita tekuk. Nah, sebelah kiri dan juga sebelah kanan juga sama. Kemudian kita roll lagi. Nah, dan hasilnya seperti ini. nah adik-adik, meskipun hasilnya misalkan kurang rapi ya, karena kita tahu ya kita menggunakan sawi putih yang mana itu tidak seperti kulit-kulit ya. Tidak seperti kulit-kulit dimsum ya, atau misalkan kulit lumpia. Gak apa-apa adik-adik, yang penting ini nanti isiannya dipastikan tidak keluar, begitu aja. Nah, kalau misalkan kulitnya itu ternyata tidak bisa dilipat dari kanan ke kiri, gak apa-apa.
Pokoknya dipastikan aja dia nggak meluber-meluber ya Kak Oni ya. Karena nanti ketika dikukus dia akan padat kok adik-adik. Jadi adik-adik tenang aja. Oke, jadi kita ulangi lagi ya Kak Oni ya. Diisi dengan isi-isian ya Kak Oni ya. Betul sekali. Kurang lebihnya menjadi seperti ini. Nah, bisa kalian perhatikan detailnya. Jadi nggak semuanya harus rapi ya, dan nggak semuanya bisa terlipat kanan kiri ya Kak Oni ya. Ya, karena tergantung kondisi dari sawi putihnya tersebut. Karena kan tidak simetris ya, tidak seperti mungkin dough dari dimsum ataupun yang lainnya. Nah, sehingga kita harus bisa menyesuaikan. Nah, seperti itu. Oke, nah langkah terakhir adalah bisa kalian perhatikan di sini. Jadi ini kita sudah mengukus air ya yang sudah mendidih ya Kak Oni ya. Jadi tinggal kita masukkan aja satu persatu ke dalam steamernya. Oke, jadi ini kita masukkan satu persatu. Ini kalau ditumpuk nggak apa-apa ya, karena semuanya kelihatannya bakalan mateng kok ya kalau kita mengukusnya dengan kematangan ya Kak Oni ya. Jadi nggak harus cepet-cepet juga adik-adik. Jadi nanti mungkin kurang lebih kita kukus 20 menit ya Kak Oni ya, 20 sampai 30 menit. Terus kalau ingin memastikan apakah benar udah mateng, kita tinggal ambil satu aja terus coba kita potong tengahnya. Kita tinggal tunggu aja sampai nanti 20 menit kita akan cek kematangan, tingkat kematangannya. Oke, adik-adik. Nah, ini tadi hasil dari vegetable spring roll. Nah, bisa kalian perhatikan. Jadi bisa kita temani dengan apa ini? Sambal Bangkok. Nah, atau mungkin sambal sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, tapi kalau yang lebih cocoknya menggunakan sambal Bangkok. Nah, terserah kalian bisa beli sendiri atau bisa membuat sendiri. Nah, seperti itu. Oke, maupun biasanya nggak suka pedas ya Kak Oni ya. Mungkin bisa pakai sambal biasa. Saus biasa ya, ataupun dengan teman yang lain. Betul, ya, bisa mayonnaise dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kalian bisa cicip dengan saus. Oke adik-adik, sekian Friday Class kita hari ini. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Dan makasih juga untuk Kak Oni Terima kasih yang Kak sudah Mirda. menemani adik-adik. Lain kali mungkin bisa menemani lagi ya Kak Oni ya. Bisa banget. Dengan resep-resep dari Cooking Class Friday Class selanjutnya. Nah, untuk batas pengumpulan tugasnya seperti biasa Kak Firda tunggu sampai Kamis minggu depan ya adik-adik ya. Jangan lupa dikumpulkan beserta foto diri kalian. Jadi seperti ini ya. Jadi sambil membawa makanannya, sambil menunjukkan
kalian supaya Kak Firda bisa yakin kalau itu memang hasil kreasi dari adik-adik. Oke, sekian dulu Kak Firda dan Kak Oni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking. Dadah.